Salam. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Kalau kita mendengarkan ini ungkapan yang tidak lazim. Di mana-mana orang bahagia kalau menerima. Saya ulangi, di mana-mana orang bahagia kalau menerima. Apa-apa saja yang diterima, ya masing-masing yang tahu. Pokoknya di mana-mana orang itu bahagia kalau menerima. Baik itu menerima gaji atau upah, menerima semuanya. Sangat sedikit dan jarang orang yang bahagia kalau memberi. Karena memberi disebut pengeluaran dan menerima disebut pemasukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah perbedaan kita dengan orang lain. Kita dipanggil untuk lebih bahagia memberi daripada menerima. Panggilan memberi itu bukan prestise, bukan pengangkat atau mengangkat harga diri seseorang. Karena ada juga orang yang kemudian memberi dengan maksud agar prestisenya ada. Sekarang ini lagi marak-maraknya para konten kreator kalau ada apa-apa ramai-ramai untuk melakukan aksi solidaritas, nampaknya seperti itu, tapi tujuannya sebenarnya hanya ingin mendongkrak agar kontennya kemudian meledak. Juga di dunia yang lain bahwa banyak orang yang melakukan aksi memberi tapi hanya untuk menaikkan rating atau menaikkan popularitas. Bagi saya dan saudara, panggilan untuk diberkati dan memberkati itu adalah panggilan awal dari hidup manusia. Sejak dari peristiwa Abraham, dia sudah dipanggil meninggalkan Ur Kasdim. Bukan tanpa apa-apa, di sana dia cukup kaya, tapi dia harus dipanggil keluar untuk menjadi berkat terhadap semua orang. Dalam kehidupan masyarakat kita ada ungkapan manasu muraka atau manasungka, masa amika. Itu ungkapan yang menyatakan bahwa keakraban, rasa persaudaraan yang tinggi dalam kelompok atau komunitas orang Toraja Mamasa. Dulu bapak saya kalau telepon anak saya yang Dirga itu, awalnya selalu katakan, apa mau makan? Dirga langsung matikan HP. Saya bilang, kenapa dimatikan itu bapak tua lalu bicara? Dia bilang, it's not prinsip. Ini tidak prinsip. Dia lihat kita sedang bicara, dia bilang apa mau makan. Padahal tentu maksud orang tua itu adalah ya bagian dari ungkapan cinta dan kasih sayang. Akhirnya saya harus minta maaf ke papa. Saya kasih tahu, Pak, dia tidak tahu apa-apa itu anak-anak. Dia bilang, apa itu anak-anak? Kita tanya apa mau makan, langsung matikan HP. Dalam kebiasaan kita orang masa menasu meraka, ungkapan yang hendak menyatakan begitu akrabnya, itu simbol keramah-tamahan, simbol hubungan keakraban. Memberi bukan sebuah prestise, tapi panggilan iman dan panggilan kemanusiaan. Jadi kalau kita memberi sesuatu, itu berarti kita sedang mempertunjukkan iman kita dan mempertontonkan panggilan kemanusiaan itu. Dulu banyak orang yang menganggap rendah orang Kristen. Kemudian peristiwa gempa Palu mengubah pola pikir banyak orang. Mulai hari itu muncul aksi solidaritas. Tidak lagi berbicara tentang apa agamanya, tetapi kalau kita lihat di jalan antri mobil bantuan ke Palu peristiwa itu. Dan itu terjadi karena apa? Karena diawali dari peristiwa awal, yaitu persoalan COVID yang melanda dunia ini. Kenapa COVID menjadi sangat sentral, menjadi perhatian? Karena COVID membunuh orang kaya. Tapi kalau kita ukur, kelaparan lebih banyak membunuh manusia di dunia ini daripada COVID.
Tapi kenapa orang tidak membangun rasa solidaritas tinggi pada saat peristiwa kelaparan di mana-mana? Tidak, karena kelaparan tidak membunuh orang kaya. Tapi COVID membunuh semua orang, sehingga kemudian orang menjadi sangat peduli. Tetapi apakah kemudian itu yang disebut dengan iman? Itu berbeda. Kalau saya dan saudara kita dipanggil memberi bukan karena prestise, tapi semata-mata karena iman. Orang sekarang ini banyak yang memiliki mental miskin. Sama pikirannya waktu tahun 1992 waktu baru datang di Paraili dengan sekarang sudah 2025. Waktu datang di Kalando 20 tahun yang lalu masih sama pikirannya, sekarang sudah 2025 masih nak bilang masing-masing kami tidak ada apa-apa. Sudah 20 tahun 30 tahun mental miskin melekat pada dirinya, walaupun sebenarnya hidupnya berubah secara finansial, tetapi mental miskinnya melekat. Saya berharap bahwa itu tidak melekat pada saya dan saudara di dalam jemaat ini. Orang bermental miskin hidup merasa terus kekurangan, dan kemudian dalam mental miskin itulah mereka merasa bahwa saya tidak bisa beri apa-apa karena saya tidak punya apa-apa. Orang demikian akan terus merasa kekurangan. Orang yang tidak mampu memberi akan merasa terus kekurangan. Tapi orang yang mampu memberi, maka hidupnya akan berlimpah-limpah. Suatu hari ada seorang bapak yang sangat benci terhadap bapak di tetangganya. Ini ilustrasi. Dia datang ke Tuhan dan melaporkan begini, Tuhan, kami ini sudah lama baku benci dan tidak bisa berdamai. Lalu Tuhan kasih kesempatan begini, supaya kalian bisa damai, saya kasih kamu kesempatan bahwa setiap apa yang kau minta itu akan didapatkan oleh tetanggamu 2 kali lipat. Jadi kalau kau minta lahan 1 hektar, maka tetanggamu akan dapat 2 hektar. Supaya kau berubah untuk mengasihi tetanggamu itu. Kalau engkau minta rumah, maka tetanggamu akan dapat 2 kali lipat bagusnya dari rumah yang kamu minta. Dasar bapak ini hidupnya penuh dengan kebencian dan tidak bisa berubah. Maka dia berpikir lama sekali, Tuhan tunggu dulu, saya pikir apa yang harus saya minta. Sebenarnya sangat mudah memperkaya dirinya dengan berkata, Tuhan kasih saya kekayaan 1M. Tapi kalau minta 1M, maka tetangganya akan 2M. Dia pikir lagi, biar saya miskin, yang penting tetanggaku juga miskin. Ini bayangkan ini, kalau saya minta rumah mewah, maka tetanggaku akan lebih 2 kali lipat rumahnya mewah. Apa yang minta? Nah minta, nah bilang, Tuhan kasih buta mataku sebelah. Apa yang terjadi untuk tetangganya? Supaya apa? Supaya mata tetangganya 2 buta. Itu mental yang buruk, ketidaksadaran bahwa kalau orang lain diberkati, maka orang lain akan menjadi berkat bagi kita dan bagi yang lain. Satu hari di sebuah sekolah, ini bicara tentang memberi, ada 100 siswa dan 100 balon. Tadi malam sudah habis semua balonnya. Di setiap balon itu tertulis nama siswa masing-masing. Lalu gurunya berkata begini, saya memberi waktu kepada seluruh siswa untuk mencari dan menemukan balon yang di balon itu namamu tertulis. 5 menit. 5 menit mereka kemudian berhamburan dalam ruang kelas mencari di antara 100 balon itu di mana balon yang namanya tertulis. 5 menit tak satu orang pun yang berhasil menemukan balon yang namanya tertulis. Lalu gurunya berkata begini, sekarang kita rubah. Mulai sekarang
dalam waktu 2 menit. Setiap siswa kalau menemukan balon dan nama siapapun tertulis di situ, segera berikan kepada temanmu. Mereka kemudian begitu, setiap balon yang didapat dia sebutkan nama di balon itu, lalu siapa balon ini diberikan. Hanya dalam waktu 2 menit pekerjaan selesai, semua murid mendapatkan balon dengan namanya. Apa makna dari ini? Kalau mau membuat kita mendapatkan sesuatu, belajarlah untuk memberi lebih dulu. Kalau semua orang egois, hanya akan mencari namanya di balon itu, maka sampai kapanpun pekerjaan itu akan sulit. Tapi ketika semua sepakat bahwa aku harus memberikanmu apa yang kudapatkan hari ini, maka orang itu akan bahagia. Kebahagiaan seperti itu. Kalau engkau ingin bahagia, berusahalah memberi kebahagiaan kepada orang lain lebih dulu, maka kebahagiaan itu akan balik kepadamu. Kita kembali kepada tema kita. Jika kebahagiaanmu hanya menerima, maka engkau belum melihat surga. Saya ulangi, jika kebahagiaanmu hanya menerima, maka engkau belum melihat surga. Bagaimana dan mengapa kita sulit memberi? Kekhawatiran adalah karat yang mengunci pintu untuk memberi. Kalau ku kasih, apa nih saya? Kalau ku bayar, terus saya bagaimana? Kekhawatiran mengunci, itu gembok berkarat yang mengunci pintu untuk memberi. Mengklaim hidup ini miskin, selalu dalam kekurangan, tidak punya apa-apa, menjadi alasan tepat banyak orang untuk dibosi, untuk kikir. Selalu tidak punya apa-apa, selalu merasa kekurangan. Alasan miskin menjadi kekuatan dan dasar yang kuat untuk tidak memberi. Banyak orang kaya, tapi ukuran kekayaan bagi orang percaya bukan apa yang dimiliki, tapi apa yang sudah diberikan. Ingat, lebih bahagia memberi daripada menerima. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Celakalah kalau puncak kebahagiaanmu adalah menerima. Belajarlah bersukacita karena engkau mampu memberi dari keterbatasan. Cerita janda miskin bukan cerita tentang besar dan kecilnya pemberian, bukan. Tapi cerita janda miskin yang memberi 2 peser itu adalah memberi dari keterbatasan. Banyak orang memberi dari kelimpahan, tapi kita dipanggil sebagai orang-orang percaya mengambil bagian penting dalam perjalanan persekutuan, dalam perjalanan orang lain, memberi dari kekurangan. Ada yang merasa bahwa semakin banyak yang dia miliki, semakin dia akan bahagia. Ada yang ketakutan bahwa semakin sedikit yang dia punyai, semakin dia akan menderita atau malang. Amsal 11 ayat 24 memberi jaminan kepada saya dan saudara untuk tidak takut memberi. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu kekurangan. Coba kita presentasikan banyak mana di dunia ini mereka yang suka memberi atau yang lebih suka diberi. Banyak mana di dunia ini mereka yang suka menolong atau yang suka ditolong. Banyak yang suka ditolong, banyak yang suka menerima. Kalau kita mau menjadi manusia langka, maka mari kita belajar untuk memberi apapun bentuknya. Mari kita belajar untuk menolong apapun caranya. Orang yang paling bahagia adalah orang yang mampu memberi dari keterbatasan. Sekiranya firman Tuhan ini menguatkan saya dan saudara untuk belajar memberi dalam segala keterbatasan, sebab lebih bahagia mereka yang memberi daripada
mereka yang menerima. Belajarlah memberi sebagai bagian cara mengembalikan hak Tuhan dalam hidup kita. Percayalah bahwa apa yang kita berikan akan dikembalikan Tuhan dalam waktu dan dalam keadaan yang tidak terduga. Adalah lebih bahagia memberi daripada menerima.